Orang-orang tuamu akan bermimpi tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka. Tuhan tahu bagaimana menyemangatimu untuk masuk bulan ini, yaitu menaruh rohnya di hidupmu. Amin. Siapa yang percaya dalam hidup kita ada roh Tuhan, boleh angkat tangannya. Yang di mulutnya ada Yesus, saya percaya di hidupnya ada roh Tuhan. Dan kalau ada roh Tuhan di hidupmu, ada hasilnya, ada sifatnya, Tuhan memberi kamu keberanian untuk bermimpi. Amin. Next slide. Roh Tuhan menaruh mimpi di hatimu. Orang-orang yang ada roh Tuhan, orang-orang yang punya mimpi dalam hidupnya. Mimpi bukanlah sekedar hayalan yang lewat di pikiranmu. Tapi saya mencatat mimpi adalah benih yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita sebelum waktu dimulai. Saya ulang, mimpi adalah benih yang Tuhan tanamkan dalam diri kita sebelum waktu dimulai. Next slide. Bahkan saya menyebutnya, mimpi itu seperti sistem GPS yang mengirim sinyal untuk kamu dapat melihat kebaikan yang Tuhan sediakan yang belum kamu lihat sekarang. Siapa yang pernah pakai naik mobil gitu atau naik motor pakai sistem GPS, pakai Waze atau pakai Google Map, boleh angkat tangannya. Nah, kalau pernah pakai pasti ngerti. Karena ada Waze atau Google Map, kita belum sampai di depan, kita belum sampai di 5 km ke depan, tapi lewat sistem GPS itu kirim sinyal, kita tahu 5 km ke depan macet atau lancar. Ngerti maksudnya? Lewat impian-impian yang Tuhan taruh di hidupmu, kamu bisa lihat apa yang akan terjadi di minggu pertama bulan Agustus, minggu kedua, pertengahan Agustus, bahkan sampai akhir Agustus. Amin. Kita harus berani punya impian. Saya tahu ada tantangan yang belum selesai, ada masalah yang masih harus dibereskan, tapi Tuhan mau masuk bulan ini kamu dream again. Makanya judul khotbah saya adalah Agustus 2023 Dream Again. Bermimpi lagi tentang kesehatanmu, bermimpi lagi tentang keuanganmu, bermimpi lagi tentang keadaan rumah tanggamu. Ayo mulai bermimpi lagi tentang usahamu. Karena kalau ada roh Tuhan di hidupmu, kamu punya kemampuan untuk bermimpi. Setiap mimpi di hidupmu seperti teka-teki silang mengisi tiap kolomnya, membuat kita sampai di tujuan Tuhan buat hidup kita. Mimpi memainkan peran penting dalam hidup kita, karenanya jangan pernah menyerah untuk bermimpi lagi. Bahkan mimpi membuat orang yang punya mimpi, itu dia akan bangun pagi, masuk bulan yang baru, masuk hari yang baru, dengan semangat yang baru. Orang yang punya mimpi dalam hidupnya, dia adalah orang yang bangun pagi, cepat ganti baju, melangkah, karena dia percaya mimpinya akan Tuhan genapi jadi kenyataan. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang stres dalam hidup, saya menyebut orang-orang yang gak punya mimpi dalam hidupnya. Tapi kalau ada roh Tuhan di hidupmu, saya percaya engkau berani bermimpi. Coba next slide, tampilkan. Kamu mati tanpa mimpi. Saya menyebutnya begitu. If people cannot see what God is doing, they stumble all over themselves. Kalau mereka nggak bisa lihat apa yang Tuhan akan kerjakan di bulan ini buat hidupmu, kamu akan tersandung dengan dirimu sendiri. Jadi takut, jadi lemah, jadi khawatir, jadi gentar. Tapi Tuhan mau saudara bisa lihat. Di bulan ini saya percaya Tuhan sediakan berkat yang baru, pemeliharaan Tuhan yang baru, pintu yang baru yang Tuhan buka buat keluargamu. Amin. Kasihnya, kebaikan yang baru. Kita harus punya mimpi untuk bulan Agustus. Kamu harus punya mimpi. Tanpa impian kamu tidak memiliki sesuatu yang membuat kamu tetap tajam dan fokus. Mimpi memberimu energi, memberimu semangat. Impian yang kita percaya akan jadi kenyataan itu menyemangati kita. Saya ulang, orang-orang yang putus asa, stres adalah orang-orang yang tidak punya mimpi dalam hidupnya. Orang-orang yang malas-malasan adalah orang-orang yang gak punya mimpi dalam hidupnya. Tapi saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang penuh roh Tuhan. Dan kalau saudara penuh dengan roh Tuhan, ayatnya bilang Kisah 2 ayat 17, orang yang penuh dengan roh Tuhan, cirinya mereka mendapat mimpi. Mereka berani bermimpi. Amin. Yusuf penuh dengan roh Tuhan. Yusuf ngerti dikasihi bapaknya, punya hubungan baik dengan bapaknya. Dia berani bermimpi. Dan mimpinya jadi kenyataan.
Dari artikel yang ditulis dari Times Magazine, majalah Times Indonesia, menulis seperti ini, bahwa tanpa mimpi kita semua bisa mati. Dikatakan apa di sana? Judulnya apa? Hidup tanpa harapan bagaikan apa? Mati sebelum ajal. Saya percaya majalah Times menyajikan informasi yang enggak sembarangan ditampilkan. Pasti udah diuji, pasti udah dicek materinya, baru boleh diupload, baru boleh dicetak. Dan dalam data yang disajikan dikatakan manusia bisa hidup tanpa makanan selama 40 hari. Manusia bisa bertahan hidup tanpa air selama 3 hari. Manusia bisa tahan nafas, hidup tanpa bernafas. Dari data yang disajikan Times Indonesia, artikel tahun 2020 dikatakan 4-8 menit. Pak Pendeta ada yang lebih. Ya, tapi saya mau sajikan data yang ditulis oleh majalah Times yang saya baca, 4-8 menit. Tapi dikatakan manusia tanpa harapan hanya dalam 1 detik dia mati. Kalau kamu gak punya mimpi, karenanya Tuhan mau 2023 bulan Agustus kamu bermimpi lagi. Amin. Yuk kita baca ayatnya. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa di sana? Bagaimana untuk kita bisa bermimpi lagi? Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca 2-3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Gak peduli ada sakit yang belum sembuh, gak ada tanda-tanda kesembuhan, gak peduli ada utang yang belum bisa dibayar, gak ada tanda-tanda bisa bayar utang, rumah tangga yang belum selesai masalahnya dan gak ada tanda-tanda akan membaik. Tuhan punya rencana buat hidupmu yang terbaik dan bukan rencana kecelakaan. Amin. Untuk datangkan hari depan yang penuh harapan. Untuk bisa bermimpi lagi, kamu harus bisa membayangkan hari depan yang penuh harapan di Agustus terjadi di hidupmu. Amin. Saya tulis begini, berani bermimpi, next slide, membuat gambaran mengenai hari depan yang penuh harapan. Saya nggak tahu apa yang engkau mimpikan di bulan ini. Tapi saya mau setiap kita bisa kasih gambarannya. Apa yang akan terjadi di keuangan kita, di bisnis kita. Mulai bermimpi, mimpi itu gratis. Mimpi itu nggak bayar. Saudara boleh bermimpi. Dan kalau saudara punya roh Tuhan, saudara pasti bisa bermimpi. Dan mimpimu bukan hanya hayalanmu semata, saya percaya didorong, dimotivasi, di-encourage sama roh Tuhan yang ada di dalammu. Mimpimu datangnya dari Tuhan. Tuhan mau kamu sembuh, Tuhan mau kamu pulih. Itu mimpinya Tuhan buat hidupmu. Tuhan mau kamu sukses, Tuhan mau kamu gak gagal, Tuhan mau kamu berhasil. Itu mimpinya Tuhan buat hidupmu. Beranilah bermimpi lagi tentang hidupmu. Ada kesuksesan baru bulan ini, ada berkat baru bulan ini, ada kebaikan yang baru bulan ini. Amin. Berani bermimpi lagi. Bilang kanan kirinya, mimpi gratis. Ayo berani bermimpi. Amin. Berani bermimpi. Mimpi yang kita lihat dalam hati kita, mimpi yang kita lihat dalam pikiran kita, dengan mimpi yang kita lihat jadi kenyataan, selalu ada gap di sana. Tuhan kasih rohnya di hidupmu. Rohnya memberi kamu kemampuan untuk bermimpi. Ngerti sampai di sini? Paham? Bagian kamulah menaruh impian itu. Roh Tuhan mendorongmu untuk bermimpi. Tadi kisah 2 ayat 17. Tapi iblis coba curi mimpimu lewat gap itu. Ada gap, ada jarak nih. Ada jarak. Slide berikutnya, mimpi, dikatakan iblis mencuri mimpi. Ada gap antara mimpi yang ada di hati, di pikiranmu, yang kamu lihat di hati, di pikiranmu, dengan mimpi yang jadi kenyataan. Ada gap dari mimpi yang diceritakan Yusuf kepada mimpi yang jadi kenyataan di Mesir. Ada gap. Tapi seringkali lewat gap itu, lewat jarak itu, iblis masuk di sana dan coba mencuri mimpimu lewat kegagalan, lewat masalah, lewat tantangan, lewat rasa takut gagal. Kalau kamu bilang, Pak Pendeta, saya udah mimpi, saya udah bermimpi, saya udah berhayal, saya udah berharap. Tapi yang saya lihat ada kegagalan. Oke, kita definisikan ulang dulu tentang kegagalan. Gagal bukan berarti kamu gagal sampai tujuan. Yang setuju boleh angkat tangannya.
Amin. Gagal tidak mengatur perjalananmu atau tidak mengatur, tidak menyebabkan, tidak menentukan, artinya mimpimu juga gagal. Paham sampai di sini? Yang saya tahu tentang gagal, tentang jatuh, 7 kali orang benar gagal, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia, halo ini baca Alkitab, 7 kali dia apa? Bangkit, amin. Bicara tentang kegagalan, setiap kali kita gagal, kita punya kemampuan untuk bangkit. Sehingga kegagalan tidak menentukan masa depan atau mimpi kita jadi nyata atau tidak. Amin. Jangan biarkan iblis mencuri mimpimu. Ketika kenyataan terlihat sulit, dan kita tidak mampu rasanya menahan beban dalam kehidupan kita, saya tulis seperti ini. Ketika hidup terasa berat, kita tidak dapat menahan beban hidup, coba tutup mata dan mimpi lagi. Saya tahu ada masalah, ada tantangan. Saya tahu ada urusan yang belum selesai. Pak Pendeta bebannya berat, saya nggak mampu, tutup mata dan mulai mimpi. Mulai taruh impian. Karena Ibrani 11 ayat 1 bilang begini, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, impikan. Amin. Jadi impianmu mengisi iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat sekarang ini. Tidak kita lihat, belum kita lihat. Udah ada tapi kita belum lihat. Tapi kita akan sampai di titik di mana mimpi kita jadi kenyataan. Amin. Jadi setiap kali saudara ngerasa bebanmu berat, tutup mata dan mimpi lagi. Ini pengalaman pribadi saya. 1 tahun yang lalu, saya mulai gym lagi. Sama teman jemaat ada namanya Henry Kun namanya. Lalu kemudian setiap kali kita nge-gym, kita punya progres. Setiap nge-gym, setiap minggu kita tambah bebannya. Dan seringkali waktu kita nggak tahan mengangkat beban, saking beratnya kita tutup mata. Dan biasanya waktu tutup mata bisa. Yang anehnya, seringkali waktu kita pikir kita nggak bisa, kemudian kita mau tutup mata, teman-teman saya seringkali licikin. Ada cheating di sana. Saya juga suka cheatingin mereka. Yaitu waktu mereka tutup mata, saya tambahin bebannya. Waktu ditambahin bebannya, anehnya bisa diangkat. Waktu kamu merasa beban hidupmu terasa berat, waktu kamu tutup mata dan mulai taruh impian, harapan, di situ kamu berani melangkah lagi. Amin. Film Facing the Giant kemarin anak muda ada nonton film bareng Facing the Giant. Klub baseball kecil yang mau lawan klub baseball raksasa. Pelatihnya menguji satu orang, kalau kamu bisa merangkak bawa temanmu berapa yard kamu bisa jalan, 20 yard bisa katanya. Ya udah kamu do the best ya, lakukan yang terbaik. Biar temanmu naik di atas punggungmu, kamu ngerangkak ya, lakukan yang terbaik. Siap. Ketika dia mau lakukan itu, pelatihnya tutup matanya. Waktu ditutup matanya, ayo jalan. Dia bilang udah 20 yard belum, udah jalan aja. Dia jalan sampai 100 yard. Waktu kita tutup mata, waktu kita bermimpi lagi, itu yang beri kita semangat. Dan Tuhan mau saudara bersemangat masuk bulan Agustus. Enggak letih, enggak lesu, enggak putus asa. Saudara bermimpi lagi. Amin. Sama-sama bilang saya harus bermimpi lagi. Apa yang saya katakan ini udah diriset sama orang pinter. Orang pinter yang ketika dia mati bahkan otaknya diriset. Ini orang pinter banget. Orang pinter itu ngomong gini, next slide. Imagination, hayalanmu, mimpimu is more important, lebih penting dari knowledge, lebih penting dari apa kata orang tentang hidupmu, lebih penting dari nilai rapotmu, lebih penting dari saldo di tabunganmu, lebih penting dari diagnosa dokter yang bilang secara matematika ini hasilnya tentang kesehatanmu. Hayalanmu, mimpimu lebih penting. Amin. Karena fakta itu
membatasi kita. Albert Einstein bilang, knowledge is limited, imagination encircles the world. Daya hayalmu bisa buat kamu keliling dunia. Ada satu tokoh hebat, saya suka, dia punya mimpi dan mimpinya jadi kenyataan. Siapa yang punya iman waktu kita bermimpi, mimpi kita jadi kenyataan? Karena ada roh Tuhan di hidup kita, saya menaruh iman, impian-impianmu untuk tentang bulan Agustus ini, mimpimu bukan berasal dari dirimu sendiri, ada roh Tuhan yang dorong kamu untuk memimpikan impian-impian. Amin. Helen Keller bilang begini, the best thing in life are unseen. Yang terbaik dalam hidup seringkali nggak kelihatan. That's why we close our eyes when we kiss. Itulah sebabnya kita tutup mata waktu kita kissing, crying, nangis, and dreaming, dan mimpi. Dia bilang sama pelatih yang melatih dia untuk baca tulis dalam keadaan baca tulis dengan menyentuh, gurunya namanya Anne Sullivan, bahwa dia pengen hidupnya berguna bagi banyak orang. Itu mimpinya dia. Helen Keller ini usia 2 tahun kena sakit penyakit. Sakit penyakitnya menyebabkan dia jadi buta dan tuli. Yang heran dari kisahnya, buta dan tuli bukan menyebabkan mimpinya jadi mengalami hambatan. Buta dan tuli menyebabkan dia bisa lebih fokus sama mimpinya. Kadang-kadang kita perlu tutup mata dan gak perlu tahu apa yang dunia sajikan di media tentang kehancuran, tentang ekonomi yang morat-marit, tentang politik yang gak jelas. Tapi kita hidup dari apa yang kita percaya, bahwa Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan buat hidup kita dan keluarga kita. Kita harus seperti Daud yang seringkali doa sama Tuhan, Tuhan, aku doa biarlah aku jadi tuli atas perkataan musuh-musuhku. Dia pernah doa gitu, Tuhan biar aku tuli, jadikan aku tuli, nggak dengar apa yang musuh bilang tentang aku. Karena kalau saudara bisa fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan di hidupmu, bisa memimpikan impian-impian, itu yang buat kamu jadi bersemangat. Setuju? Amin. Makanya masuk bulan Agustus, saya nggak tahu yang punya masalah, boleh angkat tangan, absen dulu yang punya masalah. Oh puji Tuhan, masih hidup semua. Ciri orang yang masih hidup punya masalah ya, mantap ya. Haleluya, haleluya. Saya tahu ada masalah di hidupmu, tapi supaya kau gak gentar, kau gak takut, coba tutup matamu, tutup telingamu, dan mulai bermimpi lagi. Amin. Mimpi itu yang membuat kamu, yang memberi kamu energi. Mimpi itu yang membuat kamu bangun pagi, pergi kerja dengan senyuman. Saya ulang ya, orang yang putus asa, orang yang stres, orang yang malas-malasan adalah orang yang gak punya mimpi dalam hidupnya. Helen Keller, dia sakit, dia tuli, dia buta, tapi guru yang mengajar dia untuk belajar dan hidup dengan menyentuh, menjadi teman curhatnya, dia bilang dia punya mimpi jadi berkat bagi banyak orang. Helen Keller bukan hanya bisa baca, bisa tulis, bisa mengenal lingkungannya dengan menyentuh, kemudian dia belajar untuk berbicara. Karena ini tunarungu, nggak bisa dengar, tapi belajar bicara. Lewat apa yang dia sentuh, dia mulai belajar bicara. Karena tadinya dia bisa bicara, dia bisa mendengar, tapi sakit penyakit membuat dia jadi nggak bisa bicara, nggak bisa dengar. Dan Helen Keller bukan hanya belajar komunikasi, tapi dia juga mengejar pendidikan yang tinggi. Dia lulus dari Universitas Harvard dengan predikat cum laude dan menjadi wanita pertama dengan kebutuhan khusus yang menerima gelar sarjana. Mimpi jadi kenyataan. Amin. Helen Keller juga kemudian berbicara di depan publik dan menulis buku-buku yang menginspirasi banyak orang untuk gak menyerah. Saya mau bilang, gap antara mimpi yang ada di hatimu, ada di pikiranmu, dengan mimpi yang nanti kamu lihat jadi kenyataan, di tengah-tengahnya selalu ada problem, dan untuk problem yang di tengah-tengahnya saya mau bilang, jangan pernah menyerah untuk bermimpi. Bermimpi lagi, bulan ini bermimpi lagi. Amin. Karena mimpi yang
membakar semangatmu. Impian yang buat kamu jadi melangkah lebih jauh. Helen Keller juga jadi advokat, jadi pengacara untuk hak-hak penyandang disabilitas dan pejuang untuk kesetaraan hak perempuan. Dia juga berperan penting untuk mendirikan Helen Keller International, sebuah organisasi amal yang berfokus pada pemberantasan orang buta dan kekurangan gizi di seluruh dunia. Helen Keller bahkan bicara tentang politik, pembicaraannya cukup tajam, idenya cukup tajam, membuat tokoh politik yang berkuasa saat itu, Rockefeller, siapa yang gak kenal Rockefeller? Jadi merasa Helen Keller jadi saingannya. Dan Rockefeller memerintahkan untuk supaya tulisan-tulisan Helen Keller supaya nggak dipublik gitu. Karena Rockefeller itu punya percetakan supaya nggak dipublik karena tulisan-tulisannya mengandung ide-ide yang besar. Dan dia merasa Helen Keller jadi saingannya. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa punya mimpi jadi orang yang diperhitungkan bagi banyak orang. Amin. Saya percaya Tuhan mau saudara melangkah di bulan Agustus dengan sukacita, dengan semangat. Kalau ada tantangan, ada masalah hari ini, tutup matamu dan mulai bermimpi lagi. Mulai mimpi lagi tentang keuanganmu. Mulai mimpi lagi tentang kesehatanmu. Mulai mimpi lagi tentang pekerjaanmu. Amin. Apa yang kita belajar dari Helen Keller, mimpi bisa jadi kenyataan. Amin. Mazmur 126 ayat 1 bilang apa di sana? Yuk kita baca sama-sama. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Baca lagi 2-3, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang coba baca ayat ini dari angle yang lain, dari sudut pandang yang lain. Saya menyimpulkan kalau saya baca dari sudut pandang yang lain, ketika kita pulih, ketika kita sembuh, ketika kita lihat jalan yang terbuka, ketika kita lihat perjalanan kita berhasil dan beruntung bukan gagal, itu adalah bukti dari apa yang kita mimpikan jadi kenyataan. Amin. Tuhan membuat mimpi jadi kenyataan. Amin. Bermimpi lagi. Saya gak tahu masalah apa, tantangan yang ada di hidupmu, tapi saya mau bilang Tuhan bisa buat mimpi jadi kenyataan. Ada satu orang yang anaknya sekarat. Waktu anaknya sekarat, dia datang pada Yesus. Boleh dibuka ayatnya? Karena saya nggak tulis di slide saya, tapi boleh dibuka. Markus 5 ayat 23. Markus 5 ayat 23. Dia memohon dengan sangat kepada Yesus. Dia tersungkur, namanya Yairus. Dia bilang seperti ini. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan, ini garis bawahi, kasih bold warna kuning. Letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saya percaya orang tuanya anak ini atau Yairus itu punya gambaran, punya harapan di pikirannya yang diucapkan, yang dikatakan, yang diceritakan kepada Yesus. Aku berharap, aku bermimpi kamu datang ke rumahku, taruh tanganmu di atas anakku, anakku yang tadinya sekarat, dia pasti selamat dan tetap hidup. Yesus meresponinya dengan hebat. Dan Yesus bilang, ayo kita ke rumahmu, buat mimpimu jadi kenyataan. Tapi di tengah jalan, keluarganya mendatangi dia dan bilang, gak usah susahin guru lagi, anakmu sudah mati. Tapi Yesus mengencourage, menyemangati Yairus untuk gak nyerah sama mimpinya. Dan Yesus yang sama sedang menyemangatimu untuk gak nyerah sama mimpimu. Yesus bilang sama Yairus, pemain musik boleh siap-siap, minta nada di F. Yesus bilang sama Yairus, jangan takut, percaya saja apa yang jadi impianmu bisa jadi kenyataan. Amin. Suara yang sama hari ini, Tuhan sedang menyemangatimu. Masuk Agustus harus dengan sukacita. Masuk Agustus harus dengan semangat yang baru. Kalau semangatnya udah mulai kendur, nggak ada, Tuhan bilang, ayo mimpi lagi, buat impian tentang bulan ini. Udah buat impian tentang bulan ini? Saya kasih waktu deh 10 detik. Terserah impiannya tentang keuangan, terserah impiannya tentang masa depan anak-anak, terserah impiannya tentang pekerjaan, terserah impiannya tentang keadaan rumah tangga.
10 ya, saya hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya, punya impian ya? Kalau impianmu menemui kesulitan, menemui tantangan masalah seperti Yairus, anaknya tadinya sekarat sekarang mati, Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Dalam arti lain, Yesus bilang, jangan nyerah sama mimpimu. Perkataan yang sama, Yesus sedang berkata kepada setiap kita, jangan nyerah sama mimpimu. Amin. Dan ketika sampai di rumahnya, maka ayat 41 boleh ditampilkan. Ayat 41 bilang apa di sana? Lalu dipegangnya tangan. Boleh ditampilkan dulu ayatnya, yuk, biar kita bisa baca sama-sama. Markus 5 ayat 41, Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Teks lain bilang begini, lalu Yesus meletakkan tangannya atas anak itu. Coba buka lagi ayat 23-nya, kita bandingkan. Apa yang jadi mimpinya Yairus, kita bandingkan. Dia doanya apa? Letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 41, yuk kita lihat. Apa yang Yesus buat? Yesus meletakkan tangannya, dipegangnya tangan anak itu. Dalam arti lain, Yesus meletakkan tangannya atas anak itu. Dan Yesus bilang, talitakum, bangun, dan anak itu selamat tetap hidup. Yesus buat impiannya Yairus jadi kenyataan. Yesus tidak pernah berubah. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang menggenapi mimpi kita. Amin. Jadi kenyataan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa bermimpi lagi? Ceritakan mimpimu. Ceritakan mimpimu. Mulai ngomong mimpimu. Mulai omongin impianmu. Yusuf ceritain mimpinya. Kalau kakak-kakaknya gak siap sama mimpinya Yusuf, jadi coba menghambat Yusuf. Dibilang pemimpi, tukang mimpi. Tapi hari ini kita mau ceritain mimpi kita sama Yesus. Dan kalau Yusuf ceritain mimpinya sama kakak-kakaknya, kakak-kakaknya coba menghambat Yusuf. Kalau kita ceritain mimpi kita sama Yesus, Yesus ikut berjuang supaya mimpi kita jadi kenyataan. Amin. Saya gak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa, tapi benar nih, Tuhan tahu, Tuhan saksinya. Ponce tahu, tim saya tahu, saya nggak siapin bahan ini untuk khotbah hari ini. Udah dari hari Senin saya siapin khotbah yang lain untuk hari ini. Saya khotbah tentang jadilah petang, jadilah pagi. Saya udah siapin awal bulan saya mau ngomong tentang hari yang baru. Tapi hari Jumat Tuhan singkapkan ini. Tuhan bilang, aku mau umatku jalan dengan semangat masuk bulan Agustus. Dan aku mau umatku punya impian tentang bulan Agustus. Dan aku mau umatku tahu bahwa aku bisa genapi mimpinya jadi kenyataan. Aku mau umatku gak nyerah sama mimpinya. Dan saya percaya saudara diundang ke tempat ini bukan kebetulan. Tuhan mau saudara bermimpi lagi. Dan Tuhan mau berjuang untuk mimpimu juga. Dan kamu akan lihat bulan ini, besok lusa, sepanjang Agustus, tiap hari mimpi kita digenapi jadi kenyataan. Amin. Amin. Yang percaya boleh angkat tangannya. Saya mau lihat dulu. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Ini boleh tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan gak gagal genapi janjinya, sehingga kita bisa responi firman Tuhan ini dengan berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Boleh sekali lagi, yuk sama-sama katakan,